Soalnya menurut saya kerja sama orang itu gimana ya? I have my own KPI yang di-set by someone else that I have to achieve. Sedangkan waktu lu running your own company, kesannya kayak I'm setting up, gue kayak nendang bola, gue kejar sendiri. Itu agak lucu. Fair enough. Well, it's different feeling gitu loh. Itu kita banyak yang akhirnya gara-gara desain yang tidak memungkinkan itu, kita jadi berantem sama owner. Owner selalu pasti nyalainnya gimana sih? Ini udah digambar, lu ikutin aja. Bukan saya nggak mau ikutin gambar. Emang kalau gue ikutin tuh gambar, lu berantakan proyeknya. Tapi kan berarti kita harus gambar ulang. Waktu kita gambar ulang, propose lagi. Soalnya kenapa owner bilang ini jadi nggak sesuai sama desain awal? Ya desain awal lu nggak masuk akal. Menurut saya itu general problem di Indonesia di mana disiplin itu sangat lacking. Dan yang lebih parah lagi di culture-nya itu kayak udah di-imprint. We have to tolerate incompetence. Sedangkan kok di Singapura, lu nggak bisa kerja out. Lu kerjanya nggak bener out. Di Indo, ya mau gimana lagi Pak? Besok lanjut. Terus kalau ada ini yakin ya besok selesai. Ya semoga lancar, semoga bisa Pak. Dimaksimalkan, bahasanya selalu dimaksimalkan. Kalau dia udah ngomong dimaksimalkan, nggak lupakan, nggak bakal terjadi. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari Entrepreneur Society, dan kita hari ini akan ngobrol dan belajar. So, di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah, tapi kita mengobrol soal fase yang sering dialami para pengusaha, tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Dan hari ini kita tuh punya tamu yang keren banget. Ini Kakak Martin, ini salah satu member elites kita. Kakak Martin ini founder dari Interiologic. Dan kita pengen dengerin dia juga memperkenalkan diri sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam nih. Mungkin Kak Martin bisa boleh sapa teman-teman pengusaha dan cerita sedikit kesibukan apa nih di Interiologic. Silakan. Hai, saya Martin dari Interiologic. Kebetulan kita adalah design and build company. Saya kenal Clemens lumayan yang dikenalin oleh our mutual friends. And saya jujur sangat terinspirasi dengan pergerakan Entrepreneur Society yang dijalankan oleh Kak Clemens. And jujur juga saya juga terinspirasi dalam hal charity yang lu lakukan itu Giver Gains bagus sekali kalau menurut saya. Siap. So ya semoga ini bisa jadi sesi juga buat teman-teman, jadi berkat ya. Dan kita langsung mulai aja. Tapi Brother Martin ini salah satu member elite dari Entrepreneur Society. Teman-teman kalau pengen belajar nanti lebih lanjut, please feel free. Pergerakan kita terus kembangkan untuk Indonesia, dari kita untuk kita. So Kak Martin sebagai founder yang langsung terjun nih, kita ngomongin dari nol ya, bener ya? Nah, pernah gak sih kalau Kak Martin tuh ada di titik di mana Kak Martin tuh harus pura-pura yakin gitu di depan klien atau depan tim, dan padahal di dalam kepala tuh masih penuh tanda tanya nih soal ini bisnis mau dibawa kemana? Oke. Pernah ngerasain kayak gitu? Itu pernah. Jadi jujur ini kita bukan ngomongin soal pura-pura yakin kalau menurut saya ya. Ini kalau saya bahasanya adalah kita nggak boleh menjanjikan sesuatu yang kita tidak yakin. Cuma juga kita nggak pede untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu possible. Jadi sebenarnya when you think it's possible, tapi kan kadang-kadang yang namanya possible itu kan nggak 100% yakin dong. Tapi kalau you're about 90% yakin we can do it, then let's just do it gitu loh. Kadang-kadang positive attitude itu penting sekali dalam menghadapi hal seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin kayak fake it till you make it, itu banyak yang ngomong fake it till you make it, but actually fake it till you make it itu nggak salah juga sih, karena itu merubah mindset kita. Waktu mindset kita tuh jadi mindset orang sukses, otomatis the universe will, you know that movie right, The Secret right, the universe will actually manifest and membuat kita ke arah sana, karena kita ada mentalitas champion gitu. Pada saat waktu pertama kali mulai, jadi do you apply that gitu, fake it till you make it kind of thing? No. Waktu dimulai itu jujur saya nekat sih. Jujur itu awal juga nggak sengaja, awalnya juga nekat. Terus Koda kan sebelum Interiologic ini kan saya juga ada PT lain kan sebelumnya. Yeah. Cuma ya how I started actually nggak sengaja, accident. Everything started by accident, right? Nah. So I was working for someone, my ex-boss. Terus kalau udah for some reason the company closed down. Terus kalau udah kita bingung pertama mau ngapain. Kedua ini staff yang udah ada mau kemana juga. Jadi ya from there I thought like why not just start right on my own, daripada sambil nunggu dapat kerjaan lain, mendingan saya daripada nunggu saya sekalian saya bikin sesuatu gitu untuk nasi ngebul dong harus. Nah waktu buat sesuatu itu barulah kerasa jadi entrepreneur itu seperti ini ya. Cuma kalau jujur pertanyaan paling bagus itu kan selalu orang nanyanya, lu lebih suka kerja sama orang atau jadi entrepreneur? Gue jadi entrepreneur bukan karena I have jiwa entrepreneur, tapi karena nggak sengaja. Jujur. Oke. Tapi kalau nggak gitu kan saya nggak bisa join Entrepreneur Society ya nggak? Betul. Tapi tunggu. Kita ngomongin nih, pas lagi baru mulai, pas lagi terjun gitu kan, kejebak, bukan kejebak dong ya, nggak sengaja terpaksa, iya. Challengesnya adalah when you work for someone,
you observe a business from one point of view. Kalau lu GM di bagian procurement misalnya, you're expert there. Tapi when you become an entrepreneur, you have to be jack of all trades at least. Yeah. You know a bit about everything. Yeah. Ya ada master satu lah. Kebetulan my master adalah di bagian sales. Saya jago cuma di situ doang. Yang lainnya boleh dibilang accounting lah apa. I have to rely on people, rely on my partners. Nggak mungkin orang jago di semuanya. Dan sampai jago di semuanya pun lu nggak ada waktu buat semuanya. Jadi susah kalau mau bisa semuanya juga sebenarnya. Betul banget. Oke. Kalau kita ngomongin seperti itu, pada saat waktu baru mulai, emang timnya udah lengkap langsung? Enggak. Nah, dan ini gini, oke. Di podcast ini kita tuh nggak ngobrolin soal tips atau jawaban yang benar-benar salah ya. Jadi bukan ngomongin benar atau salahnya, karena saya yakin banget ini teman-teman tuh pasti relate. Berapa banyak dari teman-teman yang kayak gini kisahnya kan? Nah, kita pengen gali justru. Jadi ya kita coba dengarkan. Gimana tuh bro pas waktu awal-awal? Jujur waktu awal itu ya have to be one man show kan. Kalau nggak one man show nggak mungkin. Jadi intinya gini. Pada di awal itu saya selalu ngerasa I have to do everything alone. Tapi when you do everything alone, you know that you can do it well. At least because you confident apa yang dilakukan gitu loh. True. But when you do it your own, there is a capacity limit. No matter how jago you are, how Superman you are, you have 7 days a week, 24 hours per day. Yeah. Lu nggak bisa lebih dari itu dan lu perlu tidur. Yes. Jadi at one point waktu bisnis berkembang kita harus nambah orang. Cuma kan nambah orangnya ini harus hati-hati, jangan sampai nambah nggak berguna. Sebab yang saya lihat di bisnis-bisnis yang normal sekarang in this period, apalagi ya karena generasi banyak bisnis yang kerjaannya 5 orang, 5-5nya udah kewalahan nih ceritanya. Nambah orang dong kita biar nggak terlalu sibuk nih, biar make sense gitu kan, jangan lembur terus. Pas nambah orang itu akhirnya bukannya jadi 5 orang melakukan 100% each 500% total. Tapi 500% ini jadi dibagi ke 10 orang, tapi masing-masing jadi 50%. Itu kan berarti kan nggak berguna dong. Yeah. Berarti dari 100% 5 orang, kenapa sekarang jadi 10 orang dengan persen yang sama? Jadi kan intinya sebenarnya penambahan orang itu harus hati-hati sekali, jangan sampai malah bikin perusahaan bleeding. Betul. Karena kalau nggak nanti ya akhirnya cost-nya tambah tinggi dan akhirnya macam-macam. Betul, tapi at one point juga ngerasa when your business is scaling up at one point, there is a turning point actually where lu harus nambah orang hati-hati atau it's time to actually build a team. Waktu you have to build a team, of course it will be a investment time. Investment pasti. Jadi seolah-olah kayak lu mau main bola, lu butuh 11 orang. Di awal lu ada 11 orang enggak, cuma gue sama teman gue doang. Ya udah kita join sama orang lain deh biar bisa main 11 gitu kan. Tapi at one point waktu kita ngerasa ini kita harus ada tim sendiri, kita harus bayar 11 pemain untuk main. Tapi waktu bayar 11 pemain ini belum tentu kita ada proyek untuk membiayai 11 orang ini. Betul. Itulah dimana chicken and egg. Itu boleh dibilang kalau business plan-nya ada nggak? Ada. Yakin nggak? Ya pede-pede aja. Cuma pasti berhasil nggak? Terserah Tuhan. Soalnya balik lagi, kita nggak tahu apa ke depan. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu khawatir apa yang harus kita injak di depan, kita tidak akan pernah melangkah. Itu di mana faith kicks in. Where you benar-benar udah buta, buram, tapi lu tetap jalan. Ya kalau nggak bisa mulai-mulai. Betul banget. Setuju. Yakin banget teman-teman pengusaha pasti ngalamin kayak gini ya. Kita ngelihat yang mungkin harus tadi, ini kayaknya kita perlu tim untuk kita mesti setup dulu. Itu sometimes ya hit and miss juga, belum tahu. Terus habis itu kalau misalnya emang kliennya nggak ada, nah itu gimana tuh? Ini ngalamin ya Interiologic seperti itu ya. Mungkin gini deh, sebelum kita gali lebih dalam, Kak Martin ceritain dong Interiologic tuh sebenarnya apa sih? Oh, Interiologic itu kan company design and build. Dan design and build ini challenge-nya adalah kita ini di tengah. Jadi kalau design company only, orang pasti mikirnya, wah ini pasti desainnya luar biasa. Ya. Tapi nggak bisa build. Kalau contractor only, pasti orang bilang, wah ini untuk nge-build kayaknya boleh nih dipertimbangkan. Cuma untuk desain, biasanya kontraktor biasa-biasa aja. Sedangkan kita design and build di tengah-tengah ini, orang pasti nganggapnya kadang-kadang desainnya biasa-biasa aja, build-nya juga biasa-biasa. Jadi kita kesana kayak kejepit di tengah. Yeah. Nah itu yang saya mau coba merubah mindset orang, di mana kita juga bisa sebagai design and build melakukan sesuatu yang lebih kohesif. Contoh ya, kalau desainer sama kontraktor dipisah, kadang-kadang owner udah happy sama desain, dikasih ke kontraktor, owner kan nggak ngerti dong cara build-nya, dikasih ke kontraktor akan mikir, buset ini gimana build-nya. Terus kalau udah terbalik, kontraktornya kita, terus kalau udah desainernya apa, kok kontraktornya nggak pintar juga, begitu terima gambar asal bikin, salah semua. Jadi sebenarnya kalau design and build di tengah jadi satu, ada kemungkinan mengeliminasi kesalahan-kesalahan tersebut. Sebagai owner terbantu, karena langsung dapat dua pihak dicocokin di tengah langsung jalan. Daripada udah deal sama yang satu jelek, udah deal sama yang ini jelek, ke tengah proyeknya berantakan. Jadi kalau design and build mengeliminasi hal itu, jadi semuanya langsung desainernya udah sambil ngobrol sama kontraktor, sambil ngitung, sambil bikin budgeting, sambil bikin desain. Jadi satu semua kan lebih enak gitu loh. Kok owner juga hemat waktu.
kemungkinan kesalah pengertian di proyek gambar sama bikinnya lebih kecil kemungkinannya. Sebenarnya ada kelebihannya di situ. Cuma kekurangannya adalah ya tentu kita tidak pernah menemukan perusahaan design and build yang desainnya menang award sana sini. I see. Kita jujur the whole 3 years menang award 1. Oke. Satu doang. Sedangkan mungkin desain company lain yang bagus-bagus bisa menang award bisa 10, bisa 15 dalam a few years. Kita kan nggak sampai segitu. Saya jujur saya not the best in design, tapi at least we're trying to provide design yang logic buat klien. Makanya kita interior logic. Oke. Ada yang bisa di-display nggak sih? Kita ngeliat di sini kalau misalnya teman-teman mau kontak gitu kan, Kak Martin dari apa nih sosial medianya atau Interior Logic website-nya apa bro? www.interiorlogic.com. Nah ini kita lihat teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja interiorlogic.com ya. Yes. So come cek. Terus kalau pengen kenal sama Kak Martin sendiri di mana? Di IG cuma agak norak ya. Oh, nggak ada. LinkedIn ada Martin Nugroho di LinkedIn. Martin Nugroho boleh nanti teman-teman kalau pengen kenalan langsung kontak aja. Oke. Dan kita lanjut. Kita udah ngeliat nih ya kayak gini kan kayak cukup proper banget gitu. Dan kita ngomongin dari luar yang gue lihat Interior Logic kan kesannya tuh emang established bener ya. Portofolionya solid, kliennya korporat. Tapi kalau di dalam nih, lu sebagai founder sendiri gitu kan, apa yang lagi kamu rasakan? Yang saya rasakan adalah jadi entrepreneur itu tidak semudah yang kita pikirkan. Orang pikirkan, wah langsung lu jadi bos, enak ya punya perusahaan sendiri. Wah lu bebas siang bisa main padel. Tapi jujur kalau ditanya, saya lebih suka kerja sama orang. Soalnya menurut saya kerja sama orang itu gimana ya? I have my own KPI yang di-set by someone else that I have to achieve. Jadi kadang-kadang tuh kalau dikasih target, terus kalau untuk kita mencapai itu target tuh, saya tuh rasanya kayak semangat banget. Kalau bisa dikasih target 10, gue kasih 12. Sampai bos tuh, wah luar biasa, dapat bonus lah, apa itu gue demen. Sedangkan waktu lu running your own company, kesannya kayak I'm setting up, gue kayak nendang bola, gue kejar sendiri. Itu agak lucu. Fair enough. Well, it's different feeling gitu loh. Feelingnya you have freedom, yes. You have control, yes. But kalau secara personal, saya lebih senang kerja sama orang. Jadi kadang-kadang the way I motivate myself is I see myself as an employee in my own company. That's how I motivate myself. Jadi I have to report to my boss. My boss ya gue set aja my partner kayak siapa kayak. Pokoknya I have to report to someone supaya motivate my own. Kalau motivate myself to report to myself agak lucu gitu loh kesannya. Tapi itu udah mulai tersistem segala macam tuh ya? Sudah mulai. Tapi juga nggak dibilang company kita udah tersistem yang dimana, wah kita udah seperti company besar yang mana, yang sistemnya udah A sampai Z beres. Kita nggak. Kita masih di tahap dimana kita kadang ada trial error juga. Mungkin dari kalau misalnya ketemu sama klien-klien kita yang udah pernah kita lanjutin, tapi kan saya selalu tetap menjaga hubungan baik kan. Jadi ada yang, oh thank you Tin, proyeknya waktu itu lancar semua. Oh ya ini beres semua. Ada juga yang, aduh bro jangan kayak gitu lagi the next time. Oke, sorry. Tapi setiap proyek pasti ada problem. Tapi kan bagaimana kita menghadapi problem itu dan menyelesaikan dengan orang dengan, bro don't worry, I'll fix it for you. Itu tanggung jawabnya ada sih. Dan kita juga ada juga proyek yang rugi pun harus selesai. Iya pasti. Ya kalau nggak malu. Iya, reputasi paling penting menurut gua. Cuma ya kadang-kadang kita nggak ngomong, ini yang paling sering ya, orang selalu nganggep kontraktor itu jadi pihak yang pelaku. Sedangkan owner selalu jadi victim. Kadang-kadang terbalik juga ada. Ini yang mungkin nggak semua orang akan sebut ya. Do share. Kadang-kadang kontraktor itu juga sering menjadi victim. Karena mungkin owner ada yang emang, ya mungkin saya jujur ketemu beberapa owner yang emang niatnya nggak bayar. Contohnya, kalau emang udah niat nggak bayar, ya niat nggak bayar. Dan hukum di Indonesia kan kalau kita mau ke pengadilan, ngedrag sampai a few years, that amount jadi kayak nggak worth it untuk dikejar. Cuma kalau udah nggak bayar gitu gimana ya? Paling reputasi orang itu sendiri dan pertanggungjawaban dia sama yang di atas lah. Kita jujur kadang-kadang jadi victim, tapi orang kan nggak pernah lihat. Dan dari pihak desainer juga kadang-kadang kontraktor jadi victim. Desainer udah gambar sesuatu, tapi kan kalau desainer itu kan trade-nya banyak kan ke kreativitas. Itu yang banyak saya lihat ya. Beda sama di luar negeri di mana desainer itu rata-rata punya background sipil kadang-kadang dan arsitekturnya juga solid pengetahuannya. Sedangkan kadang-kadang kalau ketemu di sini suka ketemu desainer yang boleh dibilang create something yang not possible to be built. Jadi kita sebagai kontraktor kita akan bilang ini nggak bisa diginiin, ini nggak bisa diginiin. Loh ini mana mungkin 4 meter tanpa sambungan. Oh bisa, ya udah anggap bisa deh. Gue bawanya ke lantai 27 gimana? Kayak gitu-gitu kan nggak pernah dipikirin. Sedangkan kita sebagai kontraktor yang harus lebih logika karena kita yang perang di lapangan dong. Itu kita banyak yang akhirnya gara-gara desain yang tidak memungkinkan itu kita jadi berantem sama owner. Ownernya selalu pasti nyalainnya gimana sih? Ini udah digambar lu ikutin aja. Bukan saya nggak mau ikutin gambar. Emang kalau gue ikutin tuh gambar lu berantakan proyeknya. Tapi kan berarti kita harus gambar ulang.
Waktu kita gambar ulang, propose lagi. Soalnya kenapa owner bilang ini jadi nggak sesuai sama desain awal. Ya desain awal lu nggak masuk akal. Soalnya kan kadang-kadang banyak, apalagi ini desainer yang tidak pernah ke lapangan contohnya ya. Dia nggak tahu kondisi lapangan. Akhirnya pas di kondisi lapangan, kok 3 meter lebih pendek ya? Kok itu setengah meter lebih sempit ya? Itu aja ngefek sekali sebenarnya. Sebagai kita kontraktor ya, gimana bayangin lu gue udah bikin lemari 4 meter, di lapangan asli cuma 3,5. Terus gimana gue mau pasang, masa potong di tengah? Berarti kan kita harus ke lapangan, kita ngukur lagi. Kita ngukur, kita ini akhirnya, bro di gambar lu 4 meter. Sedangkan di lapangan cuma 3,5. Ini siap mau ngikutin yang mana? Tapi kan kita harus jadi orang jahatnya yang, bro ini gue bikin kacau nih. Lu sama desainer lu berantem lagi deh sana. Yeah, we don't like it, but we are always in that position where we have to rationalize things. Karena di tahap desain itu tahap di mana kalian bisa berimajinasi. Sedangkan di konstruksi itu tahap di mana kamu harus realisasi. Yeah. Dan makanya kalau saya bilang design and build di tengah paling benar. Tahap realisasi sama imajinasi di mix di awal supaya nggak ada adjustment di belakang. Yeah. Gitu sih kok pendapat saya. Pengalaman gue, bangun rumah kalau dibilang victim. Kontraktornya kabur tengah jalan. Kalau itu lain cerita bro. Itu udah. Udah no comment. Gue gak sebut juga. Pokoknya lu sadar diri yang nontonnya. Kalau nontonnya. Yeah, but anyway, feeling lu. Gue nanya. Jadi dari sebagai pengusahanya ngadepin kayak gitu. Tadi kan pasti ada nih diskrepansi apa segala macem. How? Jujur, gue juga ada proyek yang kalau gue ngikutin hati, gue tinggal aja deh. Soalnya kadang-kadang ada proyek yang bisa jadi dari ownernya, bisa juga gue banyak salah sendiri, akhirnya gue ngeliat nih proyek gue gak untung nih. Kontraktor biasa kalau udah mikir kayak gitu, cabut aja deh. Iya, cabut aja deh. Iya, soalnya udah gak untung, ngapain gue kerjain? Gue ada satu proyek seperti itu, sampai minus 600 gue kerjain. Soalnya kenapa? Gue gak mau malu, dan gue harus tahu tanggung jawab gitu loh. Selesai deh pokoknya yang penting. Ya mau gimana, rugi ya rugi. Tapi harus selesai dong. Nah gue kan gak mau dicap kayak kontraktor yang tadi. Betul. Kalau nggak di kick dari The Entrepreneur Society. Tapi segimanapun tetap aja nggak ada proyek yang lancar. Makanya kadang-kadang teman sama teman, aduh bro lu mendingan kayak kontraktor lain daripada kita berantem di belakang. Soalnya jadi kontraktor itu pasti ada berantem. Proyek tuh nggak ada yang lancar, jujur nggak ada yang lancar. Why? Nggak mungkin lancar kalau di proyek, apalagi di Indonesia. Di Singapura aja dengan orang yang manpower itu disiplin sekali dan semuanya by system, semuanya by administrasi dan ownernya juga beredukasi di mana mereka sendiri at least ngerti proyek sedikit-sedikit. Itu aja masih ada 1-2 masalah biasanya. Bayangin di Indonesia yang kadang-kadang ownernya ekspektasinya nggak tahu mau kemana, kontraktornya juga kurang profesional, dan manpowernya ya bisa dibilang yang tukang datang jam 8, jam 11 nggak muncul. Itu udah standar di Indonesia so far. Ini pengalaman gue ya. Jadi curcol nih. Sampai nggak apa-apa. Ya kalau kontraktor lain ada yang mungkin bisa mendisiplinkan karyawannya lebih baik, ya hebat. Saya belum mampu, jujur. Jadi kita kadang-kadang tuh masih menghadapi masalah ini time to time. Ini saya sih jujur aja gitu. We're not the best juga. We're trying to be the best and we're trying to provide the best support we can. Tapi I cannot promise you that I'm the best. Enggak, ada yang lebih bagus kok pasti. Yang lebih mahal juga banyak. PM kita udah coba bikin planning yang bagus, udah coba bikin disiplin yang bagus. Cuma kalau misalnya mandornya bermasalah, tukangnya bermasalah, itu menurut saya itu general problem di Indonesia di mana disiplin itu sangat lacking. Dan yang lebih parah lagi di culture-nya itu kayak udah di-imprint. We have to tolerate incompetence. Sedangkan kok di Singapura, lu nggak bisa kerja, out. Lu kerjanya nggak bener, out. Di Indo, ya mau gimana lagi pak, besok lanjut. Terus kalau ada, ini yakin ya, besok selesai. Ya semoga lancar, semoga bisa pak. Dimaksimalkan, bahasanya selalu dimaksimalkan. Kalau dia udah ngomong dimaksimalkan, nggak lupakan, nggak bakal terjadi. Soalnya kalau lu yakin. Kalau lu ngomong dimaksimalkan itu soalnya kayak, Tin, you will keep your promise ya, you janji ya. Ya semoga. Lu yakin nggak kalau gue jawab begitu? Ya nggak bisa dong. Kalau gue udah jawab ya, gue berusaha. Tapi kalau gue jawabnya aja kayak, ini kan dude, it's not gonna happen ya. Nggak bisa dong gitu loh. Lu disiplin dikit nggak bisa, masa? Itu agak berat sih. Itu terjadi all the time. Mengubah culture itu susah. Mau gimana lagi? Tapi ya selama kita selalu mentoleransikan bukannya incompetence doang ya, disebutnya apa sih, complacency. Kalau kita selalu tolerate complacency itu parah sekali. Yang namanya complacent itu kan sebenarnya buruk. Cuma kalau satu ditoleransi dan semuanya mendukung,
Ya si itu juga telat 5 menit pak. Ya saya kan cuma 15 menit. Satu lagi si itu juga belum datang. Lo gak bisa dong. Mau si itu belum datang, lu telat 5 menit tetap telat 5 menit titik. Lu gak usah bilang si itu belum datang, si itu belum datang. Kalau gak lama-lama jadi berjemaah. Semua aja bilang telat, is okay. Nah sebagai saya yang paling sebel orang telat, astaga gitu loh. Harus keras. Cuma kalau kita keras, kayak kemarin partner saya bilangnya apa? Hati-hati Tin, entah quit semua. Lah. If I have to fire people, ya I have to fire people gitu loh. Nggak mungkin kita, ya deh nggak enak, kasihan, nggak ada deh kasihan. Kalau kayak gitu semua kita jadi charity. Betul banget. Bukan company lagi namanya. Betul banget. Dan itu saya udah termasuk soft loh. Partner saya udah nyerang saya terus, maksudnya, lu jangan terlalu soft, lu come on gitu loh. Tangan besi dikit. Ya gue kan halus orangnya. Disuruh tangan besi tapi disuruh jangan keras-keras. Iya, gimana tuh? Nah itu agak sulit. Cuma ya mau nggak mau kita harus tetap berubah, mengganti sampai kita menemukan orang yang cocok dengan culture company kita. Betul. Jadi jangan takut ganti orang sih kalau saya pikir. Makanya dibilang hire fast, fire fast gitu ya. Correct, itu juga gue lihat, betul. Dan kalau kita ngomongin perusahaan-perusahaan yang gede di luar sana juga mereka seperti itu, tegas, nggak bisa gitu kan, ya SP, SPHK. Unfortunately harus seperti itu. Tapi kalau kembali lagi kita ngeliat lagi tenaga kerjanya gampang nggak? Nah, anyway. Ini kita ngomongin tadi kan project segala macam. Kita pengen ngobrol, pengen kenal Kak Martin lebih dalam lagi. Nanti kita akan split ya. Ini ada part 2-nya juga, kita pengen tahu lebih dalam. Cuman mungkin ini, lately ada nggak pertanyaan yang kayak mungkin apa ya? Questions yang sering pop up in your head gitu kan, muncul di kepala kamu kayak ngulang-ngulang gitu kan, dan yang nggak pernah kamu bisa ucapin ke orang lain, partner, ke tim, ke apa gitu. Nggak bisa gue sebut, tapi abis itu kita blast online. Betul banget. Iya bener juga ya pertanyaannya kan. Gila. Nah, ini tujuan kita menggali, ya kan, nggak ada yang benar nggak ada yang salah guys di sini kan, kita mau belajar. Jujur, sometimes Silakan. things that pop up, ya. What are we doing? Why are we doing this gitu kadang-kadang waktu lagi kerja ya. Ini company mau segede apa sih? Apakah mau jadi segede perusahaan internasional yang ada 50.000 pekerja, atau mau sampai jadi kontraktor yang ada di 15 negara? Atau cuma segini-segini aja? Kita mau ke arah mana sih? How big is big? Soalnya kadang-kadang yang ada di otak saya gitu ya. When we have 100 pekerja, 1.000 pekerja, nanti punya 10.000 pekerja. Wah, tapi apakah itu wah? Kadang-kadang ada perusahaan yang 10.000 pekerja, tapi utang banknya berbelit-belit sampai kayak orang gila. Ada juga yang karyawan cuma 100, tapi everybody happy. Ada juga yang 1.000, tapi semuanya happy. Ya kita nih mau ke arah mana sih? Gitu loh kadang-kadang. That's a good question setiap actually. Kali ditanya ke saya jawabnya ya let it flow. Tapi gue nggak mau expand sampai at the point where I feel that I'm forcefully have to perform. Sampai ini kalau bulan ini nggak dapat proyek, bulan depan kita tutup. Soalnya kenapa? Soalnya kita harus ngebiayain 1.000 orang. I'm trying not to go to that point because itu jadi nggak tenang kalau menurut gue. Kita yang masuk akal aja, wajar aja, di mana kita staff dapat bonus yang cukup, gaji bagus, kita sebagai partners juga dividen mencukupi. There must be something yang kita bisa put as cut off line di mana me and my partners are happy about it. Misalnya omset 50 miliar kah atau omset 100 miliar kah. Pokoknya harus ada something yang you put a cap. Soalnya kalau if always no cap, itu kalau kita ambisi yang nggak kekontrol, lama-lama kita will never be happy with what we have. Mau dapat 100 miliar, gila kenapa omset itu cuma segini ya? Dapat 500 miliar, wah asik. Tahun depan, aduh kok nggak naik ya? Kok cuma 500 miliar terus ya? Si itu udah 2T sebelah. Kalau we keep looking at sebelah, gimana kita akan pernah menghargai apa yang kita punya? Makanya kalau jujur saya nggak pernah ngelihat sebelah tuh pakai apa. Saya happy nggak sama yang saya punya? Saya selalu coba melihatnya ke arah situ. Sekarang kalau dibilang udah mencukupi belum, karena saya juga ada mimpi. Dan mimpi itu bukan cuma untuk saya sendiri ya. Jujur ke arah situ ini mimpi saya tuh, that's what I'm inspired from you as well. Amin. To help people. Good. Tapi if you don't have power and the money, you cannot help people. Yes. That's why you need those blessings to share the blessings with others. Tapi kalau you don't have enough in the first place, kan juga mau share apa gitu loh. Dan anyway, one things that I do believe, whatever God bless you with something, lu di bless sama apa aja, itu gak semuanya punya lu loh. Kadang-kadang gue tuh kayak nitip, Tin, ini gue kasih lu 100 misalnya.
Tapi jangan salah ya, gue mau ngetes lu, 20 atau 30 itu sebenarnya gue nitip untuk lu kasih ke orang lain. Lu mau gak share atau lu habisin semua 100? Ya. Itu I do believe. Kadang-kadang tuh ini feeling doang ya, cuma kadang-kadang lu papasan sama orang di jalan. Atau dengar cerita temen, dan lu waktu ngedengar itu ngerasa, ini titipan gue harus bantu. Itu kadang suka muncul gitu. Gue gak tahu itu benar apa enggak, but it happens to me all the time. Jadi kalau pas uangnya pas ada, orangnya pas muncul, itu gue ngerasa oke, ini harus gue bantu. Duitnya balik apa enggak, gue gak pikirin kadang-kadang. Cuma ya tentu yang gue pakai duit gue ya, bukan duit perusahaan gitu loh. Itu mah gila namanya. Partner gue harus approve dulu dong kalau duit perusahaan. Yes. Ya harus bersih lah. Ya, cuma ya those kind of things. We also do some charity events. Nah, tapi charity eventnya agak lucu kadang-kadang. Kalau gue post salah, dihujat, dibilang pencitraan. Tapi kalau gue nggak post, gue juga nggak bisa dapat sponsor. Gue cuma bisa bantu 10 misalnya, sedangkan gue tahu dia butuh 100 misalnya panti asuhan gitu. Untuk mencapai 100 itu, gue butuh yang bantu gue dong sponsor. Kayak dulu yang panti asuhan terakhir dari Entrepreneur Society banyak support gue dari pintu, dari dari sumbangan ini itu gue berterima kasih sekali. Tapi ada juga orang yang, bro, lu kalau misalnya gue nyumbang, gue bisa nitip logo nggak? Kan gue harus post, nggak mungkin dong. Ya gue nitip logo tuh, gue ada megang 10 logo orang, tapi gue nggak post artikel di mana-mana. Ya pasti gue harus post juga dong, karena orang juga mau apresiasi, dan gue really appreciate them helping us, helping these people. Soalnya kadang-kadang we don't have enough to help alone kan. Tapi ya waktu gue post dibilangnya apa? Pencitraan lu kalau mau nyumbang nggak usah norak pamer-pamer gitu. Yeah, that's not my intention. And that's okay. Yeah, my intention kadang-kadang bukan cuma pencitraan. Pencitraan, jujur gue manusia. Ya, dan orang-orang yang nitip logo kadang-kadang mau dilihat juga. Cuma tujuan gue yang paling besar adalah gue mau ini artikel menjadi inspirasi buat orang lain. Boleh juga tuh si Martin bikin begituan, lain kali kita juga yuk ikut-ikut. Nah, gara-gara Martin post itu ada 2 orang yang mikir begitu, jadi ada 2 panti asuhan lagi yang terbantu di somewhere else. Gara-gara dia terinspirasi, boleh juga ya kalau waktu itu lo habis berapa bro? Oh gue cuma habis 75, atau oh gue cuma habis 100, oh gue kira sampai ratusan juta. Enggak, segitu doang cukup kok. Nah, kalau segitu kita juga mau. Akhirnya dia jadi terinspirasi renov panti asuhan tempat lain misalnya. Itu kan gue membantu orang secara tidak sengaja. Yes. Dari sharingnya gue, sebenarnya itu lebih ke sharing, tapi orang kadang-kadang suka ngehujat bilang pencitraan. Ya sudah. People always like it. Gue always tell myself, nggak mungkin semua orang happy. Pasti ada 50% orang suka sama lu, 50% sama orang benci sama lu. Kalau lu selalu mikir semua orang harus suka sama lu, lu stres. Jadi ya nggak usah dipikirin. Yang penting we do what we think is right. Gue belum tuh selalu benar juga. But at least intentionnya always right. Good, kita udah dengar banyak ya teman-teman, dan kita pengen pause dulu, dan itu teman-teman kalau pengen tahu, pengen kenal Kak Martin lebih dalam, kita bakal ngobrol lebih dalam lagi, lebih net, kita bakal gali di part 2, so stay tune. Dan Kak Martin, thank you banget for sharing with us today, dan kalau misalkan nanti ada satu message, boleh ya kita rekam di sini, kita akan do a short reels juga, message buat teman-teman yang nonton, a short while, silakan. Message ya? Buat teman-teman yang nonton, apa nih? Untuk teman-teman yang nonton, mungkin saya boleh sharing setiap kali kita melakukan sesuatu yang bagus, contohnya buka bisnis atau apa, selalu harus disertai oleh itikat dan inspirasi yang positif juga. Contohnya, why do I need this to be successful? Why do I want this to be successful? Contohnya, apakah untuk kebutuhan keluarga, atau ada orang tertentu yang mau dibantu, atau ada mimpi apa yang ingin tercapai. Jangan cuma, oh saya mau bikin bisnis, sukses, jadi kaya, terus begini. Itu tujuan yang menurut saya akan membuat kalian tidak napak di bumi. Kalau kalian napak di bumi itu berarti kalian harus ada koneksi kepada sesama ya. Because we live in a society, manusia nggak untuk hidup sendiri aja. So something that tujuannya itu positif, pasti nanti akhirnya akan positif juga. There you have it teman-teman. So kalau pengen kenal lebih lanjut, silakan follow aja tadi ya Instagramnya, dan cari langsung interiorlogic.com. Instagramnya agak norak, namanya nggak apa-apa ya? Martin apa? Martin the Tampan. Martin the Tampan. Alright. Well, thank you banget udah sharing sama kita. Dan as usual, kalau kita ending di sini, kalau kita ngomong di Entrepreneur Society, jawabnya apa bro? 1, 2, 3 ya. Di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Sampai jumpa. Daripada no decision at all, because my dad always say to me, kalau lu nggak yakin kiri apa kanan, pick one. Kalau lu nggak pilih sama sekali, lu make 100% mistake. Tapi kalau lu udah pilih ke kanan deh, lu jalan kanan ternyata salah, mistake lu at least 50%, at least someone make a decision. Jangan semua orang nggak ada yang make decision. 10 orang
Klien bilang, bro ini terlalu lambat. Tolong diperbanyak tukangnya. Oke, besok gue kirim 20 orang. Begitu yang 10 datang 10 lagi. Yang 10 bilang, oh kita ada bala bantuan. Ya udah kalian kerja, kita istirahat dulu. Yang kerja tetap 10. Ya gunanya apa lu nambah orang? Dan yang saya ngelihat banyakan di perusahaan-perusahaan teman saya yang dari nol udah jadi gede banget. Itu disebutnya apa? The untouchables. Gitu. Mendadak jadi the untouchables. Kenapa the untouchables? Itu orang lama, temennya bokap, temennya nyokap nggak bisa gue pecat. Nah kalau udah kayak gitu, itu kan jadi toxic sebenarnya. Dan kenapa dia jadi untouchables? Karena itu udah ikut dari dulu, udah 30 tahun. Nggak mungkin kita keluarin sekarang. Berguna nggak? Enggak. Malah kadang-kadang ada yang nyolong, ada yang udah... Nah teman-teman, kembali lagi dengan podcast dari The Entrepreneur Society dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan tadi di sesi sebelumnya kita tuh udah ngobrol sama Kak Martin. Sekali lagi, ini podcast bukan ngomongin soal tips atau jawaban benar atau salah, tapi kita ngobrolin soal fase yang paling gak berani diomongin. Nah kita udah dengerin, kalau teman-teman miss out boleh bisa langsung nonton episode sebelumnya. Tapi saya kasih kesempatan, di sini kita ada Kakak Martin. Ini Kak Martin Nugroho nih, founder dari Interiologic. Mungkin boleh quick introductions lagi bro, buat teman-teman yang belum nonton, silakan. Oke, saya Martin, founder dari Interiologic, perusahaan design and build company yang boleh dibilang kita lebih fokus ke logika. Makanya namanya Interiologic. Logika, oke. Pengen tahu lebih lanjut? Nah boleh, nanti kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol ya. Kalau pengen tahu tentang Kak Martin, nanti bisa lihat di websitenya. Di sini bisa ditanyakan teman-teman, websitenya interiologic.com. Dan nanti kalau pengen kenalan sama Kakak Martin sendiri, di Instagramnya ada Martin The Tampan. Oke. Aduh, rontok deh rambut gue ada. It's okay. Bisa? Nah ini Interiologic teman-teman ya, kita ngeliat. So, tadi kita udah ngobrolin bagaimana di sesi sebelumnya tuh ngelihat perasaannya Kak Martin, terus pada saat lagi mulai berkembang, terus seperti apa ketika kelihatannya ini kan kayak udah bagus banget nih gitu kan. Terus di dalamnya internalnya seperti apa, perasaan sebagai pengusaha tuh perjuangannya seperti apa. Nah, kita pengen gali lebih dalam lagi gitu kan sebenarnya ya. Kalau tadi sebagai pengusaha nih Kak Martin ya kita ngomong ya, pasti ngalamin jatuh bangun, naik turun segala macam, dan kita udah sempat cerita. Sempat ada momen-momen nggak yang dimana kalau misalkan kayak bikin sadar kayak ini kayaknya jalan gue nih bener gak sih gitu kan, apa arahnya tuh seyakin pada saat waktu baru memulai apa sampai sekarang? Kan kemarin di episode sebelumnya udah sempat cerita-cerita, tapi ada nggak perasaan seperti itu? Boleh nggak coba diceritakan lagi kayak? Jujur waktu kita ditunjuk sebagai pemimpin ya, ini anggap I always see the company as kayak kapal bajak laut. Jadi kalau kapal bajak laut itu kan yang jadi kapten harus menentukan kita harus ke arah mana, navigatornya ngatur ke arahnya kemana. Cuma kan kaptennya harus menentukan ke arah mana. Itu waktu kita menentukan arah itu nggak selalu I know where to go. Kita cuma memperkirakan apa yang terbaik dan ayo kita jalan ke arah sana. Cuma kalau dibilang I always know the best mungkin enggak. Cuma ya at times yang you bener-bener nggak tahu you mau ke arah mana, you have to follow your gut feelings. Nah gut feelings itu bisa salah. Ya. Tapi bisa juga menurut gua gut feelings itu kadang-kadang something yang kayak you nggak tahu harus kemana, lu berserah. And itu kayak dapat jawaban kiri. Oke, kita coba ke arah kiri. Daripada no decision at all. Because my dad always say to me, kalau lu nggak yakin kiri apa kanan, pick one. Kalau lu nggak pilih sama sekali, lu make 100% mistake. Tapi kalau lu udah pilih ke kanan deh, lu jalan kanan ternyata salah. Mistake lu at least 50%. At least someone make a decision. Jangan semua orang nggak ada yang make decision. So that's what I believe. And so far it served me well. I can say 85% is the correct decision. Cuma ya kadang-kadang ya pas pilih jeblos ada. Cuma daripada nggak ada decision kan. Betul. We have to make decisions. Jadi kadang-kadang kalau dibilang sebagai leader, do you know the best decision to make? Enggak juga, but you have to make one. Ada nggak sesuatu yang masih kayak value atau apa yang kamu pertahankan di bisnis ini? Maksudnya apakah ya jujur aja, apakah itu karena masih percaya atau karena takut melepas? Something yang you hold on to. Because you believe on it atau kamu takut ngelepas? Saya nggak pernah takut ngelepas. Cuma kalau dibilang believe on it juga kadang-kadang I have to admit I am second guessing myself. Which is as a leader itu sebenarnya buruk. Tapi I do second guess myself time to time. What keep me going? Boleh nggak digali? Jadi misalnya am I a good leader? Okay. Am I making the right decisions? Is this going the right directions? Kadang-kadang lu nggak tahu beneran lu buta lu jalan.
Yeah, it happens to the best of us juga. What keeps us going for me ya, itu the belief of my staff and the belief of my partners. My partners itu bilang, Tin, don't worry, we support, lu jalan terus aja. Tapi ini begini. Gue orang kayak bokap, semuanya, tapi kan gini. Gue overthinking every day. Cuma kalau my partners kita udah jalan, we support, ya udah, they are my supporters right now gitu loh. Jadi kalau mereka aja believe in me, masa gue nyerah? Malu dong. Ya udah gue hajar blame maju terus aja. Semangat sih. And again, bukan cuma my partners juga, someone like you, time to time bro ngopi yuk, catch up, lo ada masalah apa, lu ngobrol yuk. Itu aja membantu, jujur. Kadang-kadang we just need to tumpahin aja, curcol. True. 1-2 beer oke lah. True. Ya terakhir ketemuan kita ngebir tapi sambil jadi curcol. Okay. But anyway, maksudnya gini, strong community yang bisa seperti itu tuh akan bagus banget. Dan kemarin kita sempat ngobrol kalau emang katanya kan tadi cerita juga behind the scene katanya lagi, inilah problem selalu ada, yang namanya bisnis pasti ada problem, nggak mungkin nggak naik turun lah, ada gini, kita ngomongin dari tim, dari sales, dari apa segala macam. Tapi kita butuh strong network yang bisa justru empower, which is ya itu kenapa di Entrepreneur Society hadir. Kalau teman-teman pengen nanti boleh ikut gabung sama kita, come join, be part of the elites as well. So lanjut lagi Kak Martin. Yep. Nah kita ngomong being leadership tadi udah mention ya, as a leader ya, gitu kan. Ada nggak fase di mana kamu as a founder ya, you have to stop jadi orang yang mengerjakan semuanya dan akhirnya jadi orang yang mulai mimpin. Dan for you, kapan momen itu terasa dan apakah transisi itu mudah? Tadinya kan mulai waktu di sesi sebelumnya dicerita semuanya mesti kita kerjaan sendiri, terus akhirnya jadi jack of all trades, mesti jadi pemimpin. Udah ngalamin itu dong pasti dengan Interlogic yang seperti ini sekarang kan? Gitu. Gimana? Oke, kalau saya ceritanya mungkin agak lucu. Jadi dulu kan do everything myself. Kecuali accounting. Ada orang accounting satu lah nemenin. Itu yang udah ikut papa dari lama sekali. Yeah. Jadi udah cuma berdua aja di kantor. Akhirnya mulai nambah proyek dan wah ini kayak kewalahan nih sendiri nggak bisa. Dan kadang-kadang kan my own knowledge sendiri nggak cukup karena my background itu bukan konstruksi sebenarnya. Cuma I learn by doing. Jadi at one point gue ngerasa, nih gue bener-bener butuh orang yang ngerti arsitektur dan ngerti struktur. Akhirnya kita employ lah satu orang untuk membantu dari segi technical. Karena kalau nggak ada orang technical ini, gue selalu kayak ada problem harus tanya temen, bro ini gimana? Gue tanya ini dong. Gue nggak efisien. Akhirnya gue jadi waste 80 waktu untuk mengerjakan 30. Karena efisiensinya menurun sekali karena ketidaktahuan ini. Jadi gue employ lah orang itu untuk mengisi ini. Jadi intinya I stop doing everything myself, dimana kalau gue udah ngerasa gue udah hampir 100%. Baru gue ngerasa gue harus delegate. Nah waktu udah harus delegate ini, lu nyari orang pertama ada 2 kalau dari gue selalu milihnya. 1, orang yang bisa support lu di bagian technical. Knowledge yang you gak ada, expertise yang you gak ada, di cover sama dia. 1. Kedua, yang lu employ keduanya ini adalah yang, itu sebenarnya one of my partners yang suggest to me ya, si Norbert. Dia bilang, Martin, employing someone itu bukan waste of money if that person can save your time. So you employ someone to save your time because your time is precious. You kalau bisa waktu lu itu jangan lu habisin untuk ngerjain hal-hal yang nggak penting. Harus ada orang yang lu hire untuk mengerjakan hal-hal itu supaya nge-free your time. Jadi you actually buying your time with that salary, right? So when you buy that time, okay, I have 3 hours extra this today. What can I do with 3 hours extra? Mau gue bantu ke proyek kah? Mau gue cari more sales? Atau gue beresin administrasi? Pokoknya intinya you are buying time by employing extra person. Jangan sampai lu cuma employ orang, nih gue employ satu orang lagi untuk apa? Gue malas ngerjain ini. Kalau itu emang, misalnya contoh ya, ada orang yang hire PA cuma untuk ngebooking hotel sama ngebooking itinerary. Sedangkan itu efisien nggak? Enggak. Dia akan nanya, Pak mau yang jam berapa Pak? Pak hotel mau yang mana? Yang ini kejauhan nggak? Bapak nanti conference-nya di mana? Nanti kalau datangnya jam segini kemalaman nggak Pak di airportnya? Mendingan lu ke Traveloka sendiri, lu booking 10 minutes selesai semua. Soalnya kan ada di otak lu semua. Yeah. Gue masuk Traveloka, booking hotel, booking flight, dan. So kalau itu karena males. Tapi kalau emang butuh, misalnya apa? Hire PA to help you follow up things. Atur meeting. Kadang-kadang tektokan meeting itu kan ribet banget.
nyocokin jadwal 15 orang misalnya. Yeah. Nah kayak gitu something yang lu bisa delegate out daripada gue rugi 2 jam ngurusin begituan. Itu you buying time at the right price. Tapi kalau cuma employing someone because you're lazy, that's different story. Betul. Jadi banyak kesalahan menurut gue kayak misalnya company, bro, company lu efisiensinya segitu doang, ngerjain proyek cuma 10, tapi kenapa orang lu ada 50 ya? Yeah. Sedangkan dengan proyek yang sama, orang gue cuma 8. Oh iya, si ini kan nanti ngawasin si ini ngawasin si ini, terus nanti si ini ada asisten. Jadi balik lagi ke yang tadi gue ngomong di episode 1, 100 pekerjaan, tadinya dibagi ke 5 orang, sekarang 100 ini dibagi ke 10 orang. Tapi tetap 100. Yeah. Lu kalau nambah orang itu sini jadi 200 dong. Kalau 100 tetap ngapain lu nambah orang? Ideally harusnya begitu. Betul, tapi akhirnya ya balik lagi kayak kita ngomongin tukang di lapangan. 10 orang, klien bilang, bro ini terlalu lambat. Tolong diperbanyak tukangnya. Oke, besok gue kirim 20 orang. Begitu yang 10 datang 10 lagi. Yang 10 bilang, oh kita ada bala bantuan. Ya udah kalian kerja, kita istirahat dulu. Yang kerja tetap 10. Ya gunanya apa lu nambah orang? Betul. Justru kan lu nambah orang harus nambah efisiensi kerja. Biar bisa nambah lebih banyak proyek lagi. Kalau nggak ngapain lu nambah? Setuju. Dan itu terjadi ya? Terjadi. Pernah ngalamin dan akhirnya kita waktu itu pernah pemecatan massal juga. Nice. Soalnya kenapa? Ya reformasi. Akhirnya pas dilihat, aduh gila. Dari 15 orang terakhir ternyata begitu gue pecat 7, kinerja kita sama. Nah. Ngapain kita punya 15 ya waktu itu ya contohnya. Dan itu kadang-kadang kan trial and error juga. Balik lagi yang di episode 1 itu kemarin gue udah bilang, kita build tim bola 11. Sebenarnya kita punya revenue itu belum cukup untuk membiayai 11 pemain. Tapi kalau kita cuma 6 pemain, aneh dong. Masa striker gue lari ke belakang, terus back gue lari ke depan. Tapi kan secara ideal lu butuh 11. Tapi kalau lu belum cukup untuk membiayai 11, mendingan jangan dulu gitu sebenarnya. It's not the right time to expand. Dan mungkin, nggak tahu nih, ini if this happens to you or not ya. Orang-orang yang sekarang ikut ngebangun ini gue quoting dari Astra. Dia bilang, jadi waktu dulu pas mereka ngebangun ini tuh sebuah tunas pohon yang harus mungkin masih kecil tunasnya, harus diairin, harus dipupukin, harus dipayungin kalau panas, kalau hujan. Tapi orang-orang yang ngebangun ini, itu nanti bisa jadi orang-orang yang udah kalau pohon besar ya mereka udah punya posisi yang nyaman gitu kan culture-nya. I don't know if that happens to you or not gitu kan. Tapi kalau misalkan memang tadi sempat ada pemecatan massal, ya mungkin itu karena udah terlalu toxic juga, it can happen. Kita juga ngalamin soalnya. I think ini happen untuk di semua perusahaan-perusahaan yang terjadi ya. Pada saat lagi kita ngerintis dari kecil terus mau jadi besar, pasti ada restrukturisasi dan sebagainya. Ya mungkin orang-orang nggak bisa ngikutin culture-nya. Maybe. Is that what happened? Half truth. Silakan. Jadi half truth itu apa? Yang saya ngelihat di perusahaan saya sendiri. Orang yang ikut dari nol, itu orang yang biasanya saya bisa saya percaya. Soalnya bagi saya trust itu penting sekali. Betul. Sekali ngibul, 0 nilainya langsung di saya. Intinya orang yang start from us since the beginning, kayak dulu waktu zaman papa bangun perusahaan dia dan lain-lain, itu nggak semuanya yang ikut sampai akhir juga. Soalnya kadang-kadang ada orang yang berubah setengah jalan, ada juga yang kita reward setengah jalan karena udah rintis dari awal, ada yang seperti itu juga, cuma nggak semua, tetap aja setengah-setengah. Dan yang saya ngelihat banyakan di perusahaan-perusahaan teman saya yang dari nol udah jadi gede banget, itu disebutnya apa? The untouchables. Gitu. Mendadak jadi the untouchables. Kenapa the untouchables? Itu orang lama, temennya bokap, temennya nyokap, nggak bisa gue pecat. Nah kalau udah kayak gitu kan jadi toxic sebenarnya. Dan kenapa dia jadi untouchables? Karena itu udah ikut dari dulu, udah 30 tahun. Nggak mungkin kita keluarin sekarang. Berguna nggak? Enggak. Malah kadang-kadang ada yang nyolong, ada yang udah malah jadi gede kepala, jadi toxic. Ada yang males bikin kacau doang. Cuma mau dipecat nggak bisa, kenapa? Untouchables. Nah kalau kayak gitu, itu I think we are rewarding the wrong people. Orang yang mau kerja 30 tahun pun kalau lu kinerja cacat, lu out. Nggak ada yang namanya loyalty, oh ya udah kerja lama, kasihan, nggak boleh, harus tetap out. Kalau yang bagus dari awal sampai akhir, jangan berasa di reward nggak di reward juga dia stay kok, tenang aja. Nggak boleh juga. Harus orang dikasih. yang benar-benar kerjanya bagus setelah 15 tahun, setelah 20 tahun harus di reward. Soalnya kenapa? They are the one who loyal to you and help you since the company lu belum gede. Betul. Jadi itu yang harus di reward, bukan berarti orang yang wah grow together, gue nggak bisa pecat lu sekarang. Well, if you don't work, you're out. Mendingan jadi teman minum daripada teman kerja yang tidak berkinerja sama sekali. Setuju banget. And that happens. Saya yakin teman-teman pasti relate ya kayak gini.
pas lagi ngalamin kayak gini, transisi apa segala macam, ada nggak orang yang lu tuh selalu run through untuk ngobrol bareng gitu, curhat ya, curcolnya deh gitu. Gue selalu bilang sama lu kalau misalkan emang lagi butuh, biasa emang gitu di Entrepreneur Society kalau lagi problem aja datang ngobrol curhat, ya kan. Kalau nggak mah kapan ketemunya datang ke event juga jarang-jarang gitu kan. Biasa, tapi nggak ya, ada nggak orang yang lu tuh benar-benar kayak tadi, mungkin partner ya tadi Norbert ya katanya ya. Well, yang lu bisa ngobrol jujur deh, every hard shit gitu kan. Karena itu butuh gitu loh, unfortunately. Well, I used to talk not with people in the company. Kadang-kadang you need to see people from outside the company to give you hard truth. True. Jadi ada beberapa temen, including you, we juga pernah curcol sama you. Minum bir nangis-nangis. Wah, Oke. di bar, malu banget. Siap. But what's interesting is the recent partner that joined our company used to be the outsider, seeing my company, hearing my problems, and then he stepped into the company. Jadi waktu dia masuk ke company ini jadi lucu. Jadi kesannya kayak dia dari yang tadinya kasih pendapat dari sebagai orang pihak ketiga, sekarang dia jadi giving me insights and inputs as an insider, as a business partner. Itu menurut saya sangat lumayan sangat membantu karena saya jadi ada temen ngobrol di dalam company yang ngerti company-nya. Itu menarik sekali dan itu jadi dia kayak ada 2 point of view dong berarti sebagai orang luar dan sebagai orang dalam. Which is for me is oh wow, okay, lumayan gitu loh. Jadi ada someone that I talk to inside because kalau nggak sebelum itu I always talk to someone outside the company. Tapi kan kalau ngomong outside the company juga you nggak mau wah masa aib udah ceritain ke publik gitu kan. Jadi have to be someone that you try, misalnya kayak lu, misalnya I have a few close friends juga, but that's about it gitu. Kalau ke family jujur gue jarang cerita, and there's a reason for it. Gue nggak mau kalau good news mereka jadi overzealous, kalau bad news mereka jadi overthinking. Jadi kalau gue, because family is something yang menurut gue is very very sensitive to my condition. So kadang-kadang bukannya nyembunyiin ya, cuma nggak semua harus diceritain juga gitu. Makanya kadang-kadang I don't want to bring work home. Supaya home itu gue bilang, gue mau bikin kopi, mau main sama anak, but I don't want to talk about work. Gila, masa gue harus repeat whatever what shit I have outside, di rumah gue repeat lagi dari nol. Itu gue jadi kadang-kadang suka, ya ngapain sih diomongin gitu loh. Yang penting kan I solve the problem outside. True. Well, sekali lagi kita ngomong di Entrepreneur Society itu terbentuk awalnya dulu dari cuma 15-20 orang ngumpul, itu karena kita butuh tempat curhat aja. Sekarang udah gede banget. Kalau kita ngomongin curhat sama orang yang salah, kita mungkin kalau curhat sama nggak tahu pasangan masing-masing ya, suami, istri, orang tua. Tapi kalau curhat dengan orang yang salah terus tiba-tiba nanti kayak makanya jangannya gini, harusnya gini gitu, diwang-wang weng-weng terus akhirnya nggak jadi punya safe space dan nggak punya ini, akhirnya ya stres juga ya. Jadi which is what you're doing, it's good lah gitu, dimana ya udah punya teman-teman gitu. Tapi ya pasti dalam kehidupan ngalamin lah, dimana you need the people to share. Sekarang community networking ini sebenarnya sangat membantu, kalau menurut gue. Good. Nah, ya itu teman-teman makanya punya circle yang kuat, yang bisa saling mendukung dan saling suportif ya. Mungkin ini terakhir kita reflective stage aja kita ngeliat gitu. Jadi tadi pas lagi off record ngomongin nih katanya lagi, wah mungkin walaupun ramai, proyek banyak gitu kan ya, tim ada, tapi you still carry the heaviest decision, tanggung jawabnya tuh masih kamu tanggung sendirian. Ngerasa kayak gitu nggak? Yes. Nah, tell me about it gitu. Because kadang-kadang gimana ya, orang kan ngelihatnya dari luar semuanya karoseri, pencitraan juga ada gitu kan. Orang ngelihat dari luar, kadang-kadang ada orang ngejudge dari you punya problem, dari gosip, ada juga yang ngejudge lu dari how you look. Tapi kan misalnya saya lagi sedih, saya lagi bermasalah, saya lagi susah kadang-kadang. Tapi apakah kita harus keluar ke publik dengan baju compang-camping? Kan enggak. Kita tetap ke publik, baju harus rapi, rambut harus rapi, ngomong harus tetap teratur. Tapi kan bukan berarti kita tidak ada masalah. Kadang-kadang orang selalu suka Tin hidup lu enak banget sih, gila lu nyantai banget sih, wah gini. They don't know the inside, right? So that's why I don't really like people judging from how you look sometimes gitu. Kadang-kadang, well, everybody carry their own burden. And tapi juga nggak harus. Kalau gue lagi bermasalah, gue ke publik, ya gue lagi ada masalah, gue terus pakai baju compang-camping, wah rambut berantakan, ya kan nggak usah.
we have to be presentable, we have to be professional. Ya orang nggak harus ngelihat pas lihat di belakang banyak panah gitu kan, nancep kan. Tapi kan dari depan semuanya rapi-rapi aja. Itu yang burden yang you have to show as a leader. Because ini ada satu yang gue lihat di Instagram dulu. Ya kalau zaman gue ngomongin Instagram ya. Kalau sekarang bilang Instagram om-om bro. Sekarang TikTok dong. Masih Instagram kok, tenang aja. Jadi itu ada satu yang bilang kalau prajurit di medan perang mati atau sakit silahkan. Tapi kalau jenderal sakit nggak boleh kelihatan. Soalnya kalau jenderal kelihatan sakit, semua prajurit jadi nggak semangat. Akhirnya kalah. It is. Jadi jenderalnya mau jenderalnya udah mati pun dibilang jenderal masih di kemah. Nggak keluar aja. Tapi kan jenderal udah mati mungkin. Tapi nggak boleh dibilang. Soalnya kenapa? Kalau dibilang moral jatuh semua. Jadi kadang-kadang kita udah separah apapun kelihatan pede, senyum, datang meeting on time, baju tetap rapi. Ya gue jarang rapi sih. Gue lebih suka pakai hoodie sama jeans. But well, you got the point. That's the burden of leadership, unfortunately. You have to be the symbol. No matter how bad you're feeling sometimes itu, you have to hide it. Kalau ada satu lagi, ini final message. Apa satu perasaan yang pengen kamu bilang ke pengusaha lain yang lagi ada di fase yang serupa? Yang nonton podcast hari ini. Go ahead. Oke, ini mungkin I don't know how it's gonna sound, but to be honest, kalau lagi ada masalah itu, ada titik di mana boleh dibilang something yang masalah you itu out of your control. Do not worry about things you cannot control. Worry only things that you can control. Dan sisanya harus berserah. Berserahnya apa ya saya nggak tahu what kind of religious belief do you have, but kalau berserah kepada di atas itu akan menolong sekali karena it's something that you cannot control anyway. So berserahkan saja bahwa semuanya akan berlangsung dengan baik, sisanya do the best that you can do. Tapi harus ada yang diserahkan, nggak mungkin lu bisa worry about everything. Tuh teman-teman, itu sebagai penutup kita hari ini keren banget di mana let go of things you cannot control, lepasin hal yang kamu tidak bisa kendalikan, dan ya kamu fokus sama hal yang kamu bisa kendalikan aja. Teman-teman, sekali lagi yang pengen kenal nama Kak Martin, please follow aja Instagramnya, dan kalau pengen mungkin nanti ada kebutuhan untuk design and build and everything, bisa langsung ke interiorlogic.com. Di situ semua informasinya ada. Ngobrol langsung, very humble, dan ini salah satu member elite kita dari The Entrepreneur Society juga, dan ini juga banyak bantuin teman-teman kita, ada beberapa project teman-teman kita yang dihandle sama dia. So jangan sungkan, tapi tetap kenalan langsung, simak, pelajari dulu ya, bukan berarti terus saya kasih free endorsement. Cek dulu, tapi kalau saya ngeliat kredibilitasnya seperti apa, teman-temannya juga cukup banyak, ya semoga ini bisa menjadi satu solusi buat teman-teman. So, bro, thank you banget udah datang ke sini untuk berbagi sama kita-kita, pasti relatable banget konten yang tadi sudah diberikan. Nanti kita akan cut-cut, ya nanti kita akan tampilkan juga, kita akan collab post juga, semoga bisa lebih menjangkau banyak teman-teman di luar sana. Ya. Thank you. Thank you. As usual, The Entrepreneur Society, Go bold and beyond. Sampai jumpa teman-teman.